bentar. Kok HP aku kayak bunyi ya? HP aku ada di mana ya? Itu dia. Ada pesan nih dari Bu Guru. Aku mau baca dulu ah. Ih, asik banget. Sekolah aku udah mau mulai offline. Nanti di sekolah aku mau main sama temen-temen. Mau belajar bareng, mau ke kantin bareng, jajan bareng. Ih, pasti asik banget deh. Dek, adek, dek, kok dipanggil nggak nyaut sih? Iya, maaf Kak. Soalnya ini aku lagi seneng banget baca berita dari Bu Guru. Seneng kenapa? Ini lihat, sekolah aku udah mau offline. Wah, mau offline? Kakak jadi ingat kalau walaupun offline, kamu juga harus jaga protokol kesehatan ya di sekolah. Iya, pastinya dong Kak. Kayaknya kita cocok nih lihat video satu ini nih. Yuk kita lihat nih. Boleh. Halo, perkenalkan, namaku Bunga. Hari ini aku senang sekali karena hari ini aku bisa bersekolah kembali. Sudah beberapa bulan ini aku belajar dari rumah saja karena ada virus corona yang berbahaya. Meskipun aku dan teman-temanku sudah boleh belajar di sekolah, tapi ada syarat-syaratnya supaya aku dan teman-temanku tetap terlindungi dari infeksi virus corona. Jadi, kami semua tetap sehat dan aman saat belajar di sekolah. Syarat yang pertama, aku harus menggunakan masker dan tidak boleh melepasnya saat berada di sekolah. Yang kedua, aku harus rajin cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang ketiga, aku tidak boleh menyentuh wajahku, terutama pada bagian mata, hidung, dan mulut. Yang keempat, aku harus menjaga jarak dengan teman-temanku maupun guruku. Kami tidak boleh bersalaman, berpelukan, ataupun duduk berdekatan. Yang kelima, aku dan teman-temanku tidak boleh saling bertukar peralatan sekolah, seperti pensil, pulpen, atau alat tulis lainnya. Yang keenam, saat pulang sekolah, aku juga harus langsung membersihkan diri dan juga pakaianku. Oh iya, kata mamaku, sebaiknya aku makan di rumah saja dibandingkan jajan di sekolah, agar lebih aman. Nah, begitu teman-teman. Kalian juga harus menerapkan syarat-syarat tersebut agar tetap terlindungi saat belajar di sekolah. Semoga kita semua tetap sehat dan terlindungi dari virus corona. Dadah! Nah gitu loh, jadi nanti pas di sekolah nih, kamu harus jaga protokol kesehatan ya. Nah di video ini juga tandanya kita harus taat sama peraturan. Nah ngomong-ngomong tentang taat nih, kita ada satu lagu ini. Yuk kita nyanyi sama-sama. Boleh, sama lagu Laskar Kristus ya Kak? Iya, betul sekali. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus.
kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada papa mama, turuti nasihat mereka selalu. Taat, 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 taat. Saya mau jadi seperti Yesus. Taat, 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 taat. Adik-adik, kita kan udah menyanyi lagu bebas nih. Pastinya adik-adik makin semangat dong. Nah, sebelum kita bersatu di dalam doa pembuka, kita mau menyanyi lagi nih dari Kidung Ceria nomor 6, Bunga-bunga yang di Padang. Bunga-bunga yang di padang, hai betapa indahnya. Kupu-kupu yang melayang, sungguh elok rupanya. Tapi yang termulia, Yesus Tuhanku. Hai seisi dunia, pujilah Tuhanmu. Adik-adik, sekarang kita mau memasuki doa pembuka. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang Yesus yang lelah. Oke. 3, itu dalam hati 2. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Bapa. Terima kasih karena Engkau masih menyertai kami sampai pada saat ini. Bapa, sekarang kami mau memulai ibadah kami. Tolong Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi lagi nih dari Kidung Ceria nomor 137, Senang Ku Baca Alkitab. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allahku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Adik-adik, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman, kita bersatu dalam doa terlebih dahulu yuk. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang sebentar lagi kami mau membaca dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, tolong berkatilah kami dalam kami mendengarkan firman-Mu, agar nantinya kami dapat paham dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sekarang Alkitabnya disiapkan. Kita mau membaca firman Tuhan hari ini yang terambil dari Ulangan 4 ayat 1 sampai 13. Selamat membaca dan mendengarkan firman adik-adik. Musa menasihati bangsa itu memelihara hukum Allah. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian, kamu berpegang pada perintah Tuhanmu, Tuhan Allahmu, yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat
Tuhan mengenai Baal Peor, sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya. Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu, yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selamanya. Mereka hidup di muka bumi dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Lalu kamu mendekat dan berdiri di kaki gunung itu, sedang gunung itu menyala sampai ke pusar langit dalam gelap gulita awan dan kegelapan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api, suara kata-kata kamu dengar, tetapi suatu rupa tidak kamu lihat, hanya ada suara. Demikianlah firman Tuhan. Halo adik-adik, selamat pagi. Balik lagi nih sama Kak Sabrina. Adik-adik, udah pada siap ya buat denger firman Tuhan hari ini? Nah,
Jadi hari ini kakak mau mengenalkan satu bapak yang sangat taat kepada Allah adik-adik. Selalu patuh kepada peraturan-peraturan Allah. Nama bapak itu adalah Bapak Musa. Bapak Musa ini selain taat dan patuh kepada peraturan-peraturan Allah, dia juga mempunyai tugas loh adik-adik. Tugasnya itu untuk membimbing orang-orang di Israel untuk menjadi umat Allah. Nah, dalam dia membimbing ini, dia juga selalu mengingatkan orang-orang di sana untuk selalu hidup taat pada Allah, terkhususnya kepada orang-orang yang masih muda di Israel adik-adik. Bapak Musa selalu mengingatkan mereka untuk hidup berpegang pada peraturan-peraturan Tuhan, untuk hidup taat kepada Tuhan, melakukan firman-Nya dalam hidup mereka sehari-hari adik-adik. Nah, ngomong-ngomong taat sama peraturan adik-adik, siapa di sini yang di rumahnya atau di sekolah punya peraturan? Pastinya punya dong ya adik-adik. Kalau di rumah nih misalnya adik-adik punya jam makan siang sendiri. Papa mama mau adik-adik untuk selalu makan siang jam 12. Nah, adik-adik harus lakukan, adik-adik harus patuhi peraturan-peraturan itu. Atau mungkin di sekolah, adik-adik jam masuk belajarnya jam 7. Nah, adik-adik berarti harus tepat waktu, adik-adik harus patuhi peraturan itu. Nah, adik-adik, apalagi ini ya, di tengah pandemi kita ini, kita juga mempunyai aturan tambahan loh kalau kita mau keluar rumah, yaitu protokol kesehatan. Apa aja sih Kak protokol kesehatan itu? Nah, protokol kesehatan itu ada dengan memakai masker adik-adik. Kayak kakak sekarang ini nih lagi menggunakan masker, kayak yang ada di gambar juga, dia menggunakan masker. Selain memakai masker, ada apa lagi ya? Nah, selain memakai masker adik-adik, ada juga mencuci tangan. Nih, kayak yang ada di video ini nih. Mencuci tangannya menggunakan sabun dan air mengalir ya adik-adik. Selain memakai masker dan mencuci tangan, ada juga menjaga jarak adik-adik. Nih kayak yang ada di gambar ini, mereka saling menjaga jarak 1 meter, 2 meter untuk kebaikan mereka sendiri adik-adik, untuk kebaikan bersama juga. Nah, atau mungkin nih adik-adik misalnya mau keluar rumah, terus papa mama kasih tahu adik-adik untuk dipakai maskernya. Nah, adik-adik harus lakukan, adik-adik harus pakai maskernya. Adik-adik, kenapa ya peraturan-peraturan itu harus kita patuhi, harus kita lakukan? Karena peraturan itu dibuat untuk kebaikan diri kita sendiri adik-adik. Selain itu, kalau kita taat sama peraturan, pasti Tuhan Yesus juga senang lihat kita. Tuhan Yesus juga sayang lihat kita patuh adik-adik. Nah, jadi firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita untuk selalu taat, untuk selalu patuh, mendengarkan, melakukan peraturan-peraturan yang ada adik-adik. Nah, sekian dari kakak adik-adik. Jangan lupa ya, peraturan-peraturan yang tadi dilakukan, terlebih protokol kesehatannya. Oke adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya nih adik-adik? Semoga adik-adik yang ada di rumah nih dalam keadaan yang sehat ya. Nah, hari ini ketemu lagi nih sama Kakak Lisa. Kakak Lisa ingin bercerita tentang tokoh Alkitab. Kira-kira siapa ya tokoh Alkitab itu? Jeng jeng jeng, kakak kasih tahu nih. Jeng 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 jeng. Nah, kita mau belajar dari satu nabi, yaitu Nabi Musa. Nah, ini dia Nabi Musa. Jadi, Nabi Musa itu memberikan sebuah nasihat nih kepada bangsa Israel. Apa tuh nasihatnya? Nah, nasihatnya itu salah satunya adalah 10 perintah Allah. Nah, kenapa sih nasihat ini diberikan? Supaya
Nabi Musa itu Tuhan menyampaikan kepada Nabi Musa supaya bangsa Israel itu yang generasi mudanya bisa lebih taat, tidak mengulangi kesalahan yang banyak dilakukan oleh generasi yang tuanya adik-adik, juga supaya nanti diberkati juga dalam perjalanan ke tanah Kanaan gitu adik-adik. Nah, yang selanjutnya nih, kita nih adik-adik, Kakak Lisa atau semua orang itu merupakan generasi penerus gereja dan bangsa. Nah, kita sebagai anak Tuhan, kita harus pertama membaca dan juga mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Nah, selain itu juga firman Tuhan itu juga harus ditaati dengan baik gitu adik-adik. Nah, salah satunya nih, sekarang kan kita berada di dalam pandemi COVID-19 ya adik-adik. Kita harus ada di rumah supaya kita tidak terkena COVID. Nah, ternyata pemerintah nih dan juga gereja mengeluarkan ada peraturan, yaitu peraturannya 5M. Iya, namanya peraturan 5M. Nah, peraturan 5M ini apa saja sih? Kakak kasih tahu nih ya. Yang pertama, ada memakai masker. Sebentar, kakak tunjukin dulu masker kakak Lisa. Nah, ini dia. Jadi kalau adik-adik nih sedang mau keluar rumah atau adik-adik berada di sekolah atau lagi di mall, adik-adik harus memakai masker dengan baik dan benar ya adik-adik. Yang kedua, adik-adik juga bisa mencuci tangan. Mencuci tangannya juga harus menggunakan air mengalir dan juga sabun. Yang ketiga, kita kalau misalnya ketemu sama teman di luar rumah harus menjaga jarak nih adik-adik. Jaga jarak 2 meter, semeter gitu. Yang keempat, apa ya? Yang keempat itu adalah kita harus menjauhi kerumunan. Misalnya, kan adik-adik udah mau sekolah tatap muka nih. Nanti di sekolah adik-adik jangan berkerumun sama teman-teman, tapi harus menjaga jarak. Nah, yang terakhir adalah mengurangi interaksi di luar ruangan. Gimana ya caranya? Nah, adik-adik nih bisa dengan cara bermain di dalam rumah atau belajar di dalam rumah, adik-adik seperti itu. Nah, kenapa sih ada peraturan gerakan 5M yang dikeluarkan pemerintah sama gereja? Alasannya adalah supaya kita itu bisa mencegah nih penyebaran dari virus corona supaya tidak menyebar terlalu lama dan juga supaya nanti virus corona ini bisa cepat pergi dari bumi ini gitu. Nah, juga nih selain itu kalau misalnya adik-adik ketemu sama teman nanti di sekolah pas lagi pertemuan tatap muka. Nah, adik-adik kalau misalnya temennya tidak memakai masker atau dengan benar atau tidak memakai masker sama sekali, adik-adik harus berani menegur kayak, kamu kalau lagi sekolah maskernya dipakai yang benar dong. Atau, kamu harus pakai masker kalau lagi di luar rumah supaya tidak kena virus corona gitu. Nah, juga adik-adik bisa nih kalau misalnya adik-adik lagi di sekolah jangan berkerumun sama teman-teman. Kalau ada yang berkerumun bilang, ntar dulu jangan main berkerumun dulu, kita harus jaga jarak gitu. Sekian nih firman yang dapat Kakak Lisa sampaikan. Kiranya apa yang Kakak Lisa sampaikan bisa adik-adik mengerti ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah!
Nah, teman-teman, aku mau tanya lebih dahulu. Siapa di sini yang pernah ngerasa, aduh kok peraturan banyak banget ya, peraturan orang tua aku ribet banget, mau ini gini, susah banget semuanya. Terus tambah lagi guru juga suka ngasih peraturan yang nggak boleh ini, nggak boleh itu, pakai baju harus dimasukin, rambut harus diginiin, kuku nggak boleh panjang, apalagi itu kira-kira peraturan dari para guru ya. Masuk kelas harus baris di mana segala macam. Pernah nggak teman-teman? Kalau pernah coba angkat tangan. Nah, teman-teman, bukan cuma teman-teman loh yang pernah ngerasain kayak gitu. Ternyata bangsa Israel juga merasakan hal yang sama. Dari apa yang kita baca, teman-teman, ceritanya seperti ini. Bangsa Israel dibawa ke tengah-tengah bangsa yang gak kenal sama Tuhan. Mereka ditaruh di tengah-tengah bangsa-bangsa yang gak tahu firman Tuhan, gak tahu kebenaran. Mereka menyembah Allah yang lain. Nah, apa yang harusnya bangsa Israel lakukan di tengah-tengah bangsa itu? Bangsa Israel diharapkan untuk menjadi bangsa yang berbeda, bangsa yang tetap setia melakukan apa yang Tuhan sudah perintahkan. Tapi pada kenyataannya, memang mau sekuat apapun kita, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Karena itulah bangsa Israel, beberapa di antara bangsa Israel bersama dengan bangsa yang tidak kenal Tuhan itu mulai menyembah Allah lain yang kalau dalam bacaan kita tadi kita sebut sebagai Baal Peor. Ketika Tuhan melihat bahwa bangsa Israel ini sudah tidak lagi setia, Tuhan marah pasti dong ya kan, karena Tuhan kita Tuhan yang kudus. Tuhan kita nggak bisa melihat kalau anak-anaknya mengikuti ajaran-ajaran dunia. Karena itu apa yang Tuhan kita lakukan? Tuhan kita bilang, aku mau memusnahkan orang-orang yang ikuti Baal Peor. Maka dibunuhlah waktu itu 24.000 orang. Sedahsyat itu Allah kita sampai ketika kita jahat, ketika kita nggak melakukan apa yang Tuhan mau, Dia memilih untuk menghukum kita daripada membiarkan kita hidup dalam kejahatan, membiarkan kita hidup dalam ketidakkudusan. Dan seserius itu Tuhan kita melihat dosa sebagai sebuah masalah, teman-teman. Tuhan kita sangat serius melihat dosa sebagai sebuah masalah. Karena itu Dia mau turun sendiri, membantu kita, membantu bangsa Israel pada saat itu untuk tahu, oh ternyata jalan yang benar seperti ini, bukan Baal Peor. Demikianlah bangsa Israel melihat sebuah keajaiban waktu itu, di mana 24.000 orang meninggal dan bangsa Israel yang setia kepada Tuhan tetap hidup. Nah, cerita itulah yang dalam firman Tuhan ini mau diingatkan kepada bangsa Israel. Disinilah kita lihat bahwa Musa mengingatkan bangsa Israel. Heh kalian, itu ceritanya kan? Hei kalian, jangan sekali-sekali kalian lupakan ya bahwa Allah kalian sudah pernah menyelamatkan kalian, menegur kalian segitunya supaya kalian nggak lagi tuh melakukan kesalahan yang sama. Dia melakukan hal yang sangat dahsyat supaya apa? Supaya bangsa Israel bisa percaya kepada Allah dan setia dan taat kepada apa yang Allah pengen bangsa Israel lakukan. Itu isi dari ceritanya, bahwa Musa bilang, hei kalian, jangan lupa ya apa yang kalian udah lihat, bahwa Allah kalian sudah mau sedekat itu sama kalian untuk menegur kalian, untuk memastikan kalian hidup dalam kebenaran. Jangan lupakan hal itu ya, jangan lupakan ya, jangan sampai lupa ya. Itulah yang dinasehatkan dalam apa yang kita baca. Kalau teman-teman ngebayangin jadi bangsa Israel di tengah-tengah orang yang hidupnya bebas gitu kan, negara bangsa lain saat itu hidupnya bebas ya, nggak ada aturan, yang pasti bukan aturan Allah gitu. Mereka pasti punya aturan sendiri lah, tapi bukan aturan Allah. Apa sih yang teman-teman, kalau teman-teman jadi bangsa Israel gitu ngelihat, oh teman-teman hari Minggu harus ibadah, kalau orang-orang lain hari Minggu bisa full main game, atau bisa full tidur siang, bisa full nonton YouTube. Sementara kita harus pakai baju bagus, harus ibadah, harus berdoa, apalagi kira-kira teman-teman kita boleh itu nyontek, tapi kita dibilang nggak boleh nyontek. Teman-teman kita boleh itu bohong, kita bilang nggak boleh bohong. Banyak banget sih kita nggak bolehin, ya nggak sih? Kira-kira sempat nggak teman-teman ngerasa kayak gitu? Aku membayangkan bahwa bangsa Israel sepertinya juga ngerasain kayak gitu, ngelihat pengikut Baal, kok mereka boleh pakai pakaian bebas, kok mereka boleh makan apapun yang mereka mau, kok kita nggak boleh? Pada akhirnya karena mungkin agak lama ngelihatnya kan, setiap hari ngelihat, mereka makan ini mulu, mereka pakai baju bagus-bagus, mereka tidur-tiduran aja. Pada akhirnya bangsa Israel pun melakukan hal yang sama. Bangsa Israel lupa sama satu hal, kenapa Allah
ngasih peraturan kepada kita. Kita mau baca bareng-bareng. Mari kita baca dari ayat 9 sampai ayat 10. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu. Dia mau bilang bahwa jangan sampai teman-teman lupa ya, bahwa Allah itu sudah melakukan banyak hal loh buat teman-teman. Alkitab berkata, maka sekarang hai orang Israel, dengarkanlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Maka dengarlah anak-anak Tuhan zaman sekarang, dengarlah ketetapan dan peraturan yang Tuhan ajarkan kepada kita untuk kita lakukan, supaya apa? Ternyata teman-teman, peraturan yang Tuhan kasih ke kita, yang kita bilang repot, yang kita bilang heboh, yang kita bilang ribet, yang kita bilang enakan mereka nih yang gak punya peraturan sama sekali, bisa hidup sesukanya, bisa tidur sesukanya, bisa nyontek sesukanya, bisa melakukan apapun sesuka mereka. Ternyata teman-teman, peraturan-peraturan yang Tuhan kasih ke kita, itu ada tujuannya. Tujuannya bukan supaya dia susah deh, udah Tuhan suruh aja lah kamu jangan bohong supaya kamu susah hidupnya. Enggak seperti itu ternyata teman-teman. Kalau teman-teman baca dari ayat 1 ini, supaya apakah Tuhan memberikan kita peraturan? Iya, ternyata benar, supaya kita hidup, supaya kita selamat. Ternyata peraturan-peraturan yang selama ini kita rasa membuat kita capek, ribet, dan segala macam, itu bukan sembarang peraturan karena Tuhan pengen nunjukin gue bosnya, lo bukan bosnya, jadi lo nurut sama gue. Enggak, ternyata teman-teman, peraturan itu dibuat sama Tuhan supaya kita bisa selamat, supaya kita bisa punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Dari ayat ini kita bisa tahu bahwa peraturan-peraturan yang Tuhan berikan kepada kita adalah karena Tuhan sayang sama kita, bukan karena Tuhan mau kita susah hidupnya. Ini juga jadi contoh ketika zaman sekarang kita mau keluar harus pakai masker. Ribet nggak sih? Panas, ngap, apalagi nggak bisa foto dan segala macam, ribet banget rasanya kemana-mana harus pakai masker. Kenyataannya kita diminta pemerintah menggunakan masker supaya apa? Supaya kita nggak kena penyakit, supaya kita nggak bawa penyakit itu ke orang-orang yang kita sayangi, supaya kita nggak susah. Meskipun kadang kita ngerasa kalau pakai masker, aduh susah, aduh panas, aduh nggak enak, nggak bisa napas dan segala macam. Nah, hal yang sama juga terjadi sama bangsa Israel, dan hal yang sama juga saat ini terjadi sama kita. Kalau kita merasa, aduh ribet banget nih harus ibadah, aduh ribet banget nih apaan sih, harus ini, harus itu, bergerak firman Tuhan bilang kayak gini, jadi nggak boleh ini, jadi nggak boleh itu, jadi nggak boleh main sesuka hati, nggak boleh temenan sesuka hati. Mungkin saat ini kita merasa bahwa peraturan-peraturan yang kita baca di Alkitab, bahwa peraturan-peraturan yang orang tua kita ajarkan itu buat hidup kita susah gitu ya, bahwa buat hidup kita buat hidup kita capek, males dan segala macam. Tapi kenyataannya teman-teman, peraturan itu dibuat dari rasa sayang orang-orang kepada kita supaya kita tetap hidup. Dan hal yang sama pun berlaku untuk peraturan-peraturan yang teman-teman baca di Alkitab. Kenapa sih harus menghormati orang, disuruh menghormati orang tua, terus disuruh kuduskan hari Sabat? Kenapa sih banyak banget peraturan? Nggak boleh membunuh, tapi kata Alkitab juga kalau kita membenci kita udah dihitung membunuh. Duh, banyak banget ya peraturan, ngebenci aja nggak boleh, masa nggak boleh ngeluh. Padahal orang-orang lain ngeluh nggak apa-apa, kok kita nggak boleh ngeluh? Kenyataannya teman-teman, meskipun kita ngelihat aduh peraturan ini banget gitu, ternyata semua itu Tuhan taruh di dalam hidup kita supaya kita bisa selamat. Dan inilah yang dinyatakan melalui firman hari ini, jangan sampai kamu lupa, kamu harus ingat seumur hidupmu bahwa Allahmu mengasihimu. Kita mau baca satu ayat terakhir dari Ulangan 4 ayatnya yang ke-7. Ada di atas ini. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya. Teman-teman, yang membedakan bangsa Israel dari bangsa lain bukan karena bangsa Israel lebih besar, bukan karena bangsa Israel lebih taat, bukan karena bangsa Israel lebih cantik atau ganteng. Yang membedakan bangsa Israel dari bangsa lain adalah karena bangsa Israel punya Allah yang sebegitu dekat, yang tidak membiarkan bangsa Israel tetap hidup dalam
keberdosaan yang gak membiarkan bangsa Israel nyontek kemana-mana atau main game seharian atau makan sesuka hati atau membenci orang tua. Bangsa Israel punya Allah yang sebegitu mengasihi bangsa Israel sehingga seperti seorang bapak sayang kepada anaknya, begitu pula Allah menyayangi bangsa Israel sampai kalau memang perlu dihukum pun harus dihukum supaya bangsa Israel tetap selamat. Dan kenyataannya dan berita baiknya hari ini adalah bahwa Allah yang sama yang mengasihi bangsa Israel juga mengasihi kamu dan aku. Kenapa kita harus ibadah tiap minggu? Kenapa kita harus baca Alkitab? Kenapa kita harus berdoa? Supaya teman-teman, supaya kita tidak lupa. Karena otak kita kecil banget, kita gampang banget lupa sama segala sesuatu, termasuk sama kebaikan Tuhan. Aku menyarankan kalau teman-teman suka nulis, teman-teman bisa mulai menuliskan. Misalnya kalau zaman aku dulu suka tulis diary, teman-teman bisa menuliskan hari ini apa kebaikan Tuhan dalam hidup teman-teman. Kenapa? Karena akan jadi jaminan teman-teman akan lupa kalau teman-teman nggak sering mengingat hal itu. Termasuk kenapa kita ibadah, kenapa kita harus tiap minggu ketemu sama orang-orang percaya, supaya kita nggak lupa. Karena Tuhan tahu bahwa setiap harinya kita ketemu sama orang-orang yang kebanyakan nggak kenal sama Tuhan. Kita bisa jadi lupa loh teman-teman. Kita bisa jadi, oh iya benar nih, kayaknya Allah nggak sayang deh sama aku. Ya nih Allah jahat, bener deh Allah jahat ternyata. Semua itu terjadi kenapa? Karena kita lupa bahwa Allah udah melakukan begitu banyak hal baik. Jadi Tuhan bilang, jangan jauhi pertemuan-pertemuan ibadah. Ayo kamu kumpul sama orang-orang percaya lainnya supaya kita bisa saling mengingatkan. Bukan cuma teman-teman yang diingatkan, kakak-kakak layan pun semua setiap minggunya jadi diingatkan bahwa Allah kita baik, bahwa Allah kita menyayangi kita, bahwa Allah kita punya alasan kenapa kita nggak boleh ini, nggak boleh itu, bahwa Allah kita sayang sama kita. Karena itu teman-teman, bacaan firman Tuhan hari ini mau menegur kita, mau memastikan supaya kita jangan sampai lupa sama kebaikan Tuhan, jangan sampai lupa bahwa Allah memberikan kita peraturan-peraturan itu supaya kita selamat, supaya kita bisa punya hubungan pribadi sama Tuhan, supaya hidup kita nggak binasa. Jadi ketika teman-teman mulai ngeluh, aduh jadi orang Kristen ribet nih, nggak boleh nyontek, nggak boleh pacaran beda agama, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ngomong kasar, nggak boleh berantem sama orang tua, ribet banget deh ini. Ingatlah teman-teman, semua keribetan itu diberikan Tuhan kepada kita karena Tuhan sayang sama kita dan karena Tuhan mau kita selamat. Kalau teman-teman suka lupa, puji Tuhannya saat ini kita ada di pandemi. Setiap kita pakai itu masker di muka kita, kita mengingat bahwa ini pengingat bagiku bahwa kadang Allah memberikan aku peraturan supaya aku selamat, supaya hidupku gak binasa. Betapa ajaibnya Tuhan kita teman-teman. Aku berharap dari firman Tuhan hari ini kita bisa sama-sama terus-menerus belajar tentang firman Tuhan dan terus mengingat bahwa Allah baik bagi kita. Amin. Nah, tadi kan kita sudah mendengarkan nih firman yang disampaikan oleh kakak-kakak layan. Nah, kakak mau tanya nih ke adik-adik yang ada di rumah, kira-kira apa sih inti dari firman Tuhan hari ini? Apa ya? Oh iya, ternyata intinya adalah supaya kita, kakak Lisa, adik-adik dan semuanya itu menaati firman Allah dengan setia. Nah, untuk merespon bacaan dan firman yang tadi, yuk sama-sama kita bernyanyi dari Kidung Ceria 23, Anak-anak Puji Nama Tuhan. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya.
adik-adik, tadi kan kita sudah nyanyi bersama-sama nih. Yuk kita sama-sama mau berdoa, kita mau doa syafaat. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, jangan ada yang mengintip. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, tolong berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia agar bisa cepat pulih dari COVID-19 ini. Tuhan juga tolong berkati Presiden dan Menteri-Menteri agar bisa menjaga negara kami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah masyarakat Indonesia juga. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa untuk gereja kami GPIB dimanapun berada. Beri semangat untuk rajin terus melayani Tuhan dan melayani semua orang. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami GPIB Gloria. Beri kekuatan untuk melaksanakan pelayanan dengan sukacita. Ajarkan kami untuk saling menolong dan saling memperhatikan, supaya kami dapat memancarkan kasih Tuhan dalam kehidupan kami sehari-harinya. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus, dalam rangkaian doa syafaat ini kami juga ingin berdoa untuk saudara dan keluarga kami yang sedang sakit, baik yang di rumah maupun yang di rumah sakit. Kami memohon uluran tangan-Mu untuk kesembuhan mereka. Berkati dokter, suster, dan juga keluarga yang menjaga mereka. Berkati juga obat yang diminum, biarlah menjadi perantara untuk kesembuhan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa untuk kedua orang tua kami, kiranya Tuhan Yesus memberi kesehatan untuk mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan Allah Bapa, kami mau berdoa bagi janda, duda, anak yatim, anak piatu, anak yatim piatu, dan fakir miskin. Berikanlah mereka kesehatan dan kekuatan. Biarlah mereka selalu mendapatkan perlindungan, belas kasih yang berasal daripada-Mu. Sertailah mereka ya Tuhan, seperti Engkau menyertai kami. Kami yakin Engkau akan memberikan sukacita kepada setiap makhluk yang percaya kepada-Mu. Tuhan, inilah rangkaian doa syafaat kami, dan Engkau telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskan kami daripada-Nya. Dari terbit
sekarang kita masuk ke dalam persembahan nih. Adik-adik bisa siapin persembahannya ya. Yuk sama-sama kita bernyanyi dari Kidung Ceria 355, Aku Bawa dan Berikan. Bapa di sorga, terima kasih untuk berkat-Mu. terima kasih untuk berkat-Mu. Terimalah persembahan kami. Terimalah persembahan kami. Amin. Adik-adik, perkenalkan, aku Kak Ein. Aku pelayan Pelkat PT. Apa itu Pelkat PT? Pelkat PT adalah pelayanan kategorial persekutuan teruna. Dan di sana ada teman-teman sebaya dengan kalian di usia 13 tahun sampai 17 tahun yang beribadah bersama-sama dan bersekutu bersama-sama. Ada kegiatan apa saja di Pelkat PT? Yang pertama, kegiatan utama kita adalah ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Itu diadakan setiap hari Minggu pukul 15.30 sampai dengan selesai. Kegiatan berikutnya adalah Jumpa Teruna. Diadakan setiap hari Jumat jam 19.30 sampai 20.30. 1 jam aja. Kita akan membicarakan tentang banyak hal kehidupan di masa remaja dari sudut pandang firman Tuhan. Nah, kakak-kakak akan membantu adik-adik juga untuk mengembangkan diri di dalam semua kegiatan yang kita adakan bersama. Nah, di dalam IHMPT sendiri, adik-adik boleh terlibat langsung menjadi liturgos, pemain musik, pemimpin puji-pujian, dan sesuai dengan kemampuan atau kemauan adik-adik sendiri. Selain dari kegiatan-kegiatan rutin tersebut, adik-adik juga dapat mengembangkan diri melalui keterlibatan adik-adik dalam kepanitiaan-kepanitiaan kecil yang kita lakukan untuk membantu kakak-kakak layan di dalam pelayanan. Ada juga kesempatan bagi adik-adik yang mau terlibat dalam webinar-webinar baik tingkat jemaat, tingkat mupel atau musyawarah pelayanan, atau tingkat sinodal. Jadi adik-adik, Kak Ein dan kakak-kakak lainnya menantikan dengan tidak sabar adik-adik yang akan dialihkan dari kelas tanggung ke Persekutuan Teruna. Kita tunggu ya kehadirannya. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, yuk kita sama-sama nyanyi dari Kidung Ceria 265 dengan judul Yesus Berpesan. Musik! Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Nah, adik-adik, sebelum kita berpisah nih dan menutup ibadah pada hari ini, yuk sama-sama kita berdoa. Ya Bapa, pada hari ini kami telah menyelesaikan ibadah hari Minggu ini.
kiranya apa yang disampaikan oleh kakak-kakak layan mengenai untuk menaati perintah Allah dengan setia bisa adik-adik laksanakan di dalam kehidupannya sehari-hari, dan kiranya senantiasa Tuhan memberkati kehidupan adik-adik, supaya Tuhan mau berkati ya Bapak. Kiranya senantiasa Tuhan memberkati juga untuk kakak layan. Bapak, terima kasih. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik, kita sudah selesai nih ibadahnya. Jangan lupa untuk ikuti ibadah di minggu depan ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah!